Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka pertemuan kali ini dengan bacaan basmalah bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, kalau kita melihat berapa lama pupuk sampah itu terurai dalam tanah. Tali pancing itu akan terurai dalam tanah 600 tahun kemudian. Botol plastik akan terurai dalam tanah 450 tahun kemudian. Popok yang dimulai bayi-bayi itu akan terurai di dalam tanah 450 tahun. Berarti ini akan merusak tanah. Nah, bagaimana caranya, solusinya agar misalnya botol plastik itu tidak sampai merusak tanah ketika dipendam di dalam tanah. Ini solusinya. Seperti kita ketahui bahwa popok lalu juga botol plastik itu adalah limbah plastik. Nah, bagaimana caranya agar limbah plastik tidak merusak tanah, bisa bermanfaat bagi kita, ini limbah plastik, maka kita akan proses melalui proses pirolisis di sini, di dalam tabung ini. Pirolisis itu apa? Pirolisis itu di sini adalah kita letakkan di dalam ruang yang hampa, ruang yang tidak ada udara. Kita panaskan 800 derajat Celcius limbah plastik tersebut, akhirnya keluar menjadi hidrokarbon, menjadi minyak yang bisa kita manfaatkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ini menjadi hidrokarbon. Itu bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak merusak tanah, tidak perlu dipendam di dalam tanah. Nah, hari ini kita akan membahas perubahan lingkungan dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Ini yang kita bahas untuk pertemuan kali ini. Di sini kita contohkan bagaimana tadi menangani limbah plastik dengan cara pirolisis. Untuk apa? Mencegah agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. Kalau lingkungan kita tidak tercemar, maka kita bisa menjaga keseimbangan lingkungan kita. Nah, apa itu keseimbangan lingkungan? Definisi dari keseimbangan lingkungan ini ya adalah lingkungan dikatakan seimbang jika jumlah komponen biotik makhluk hidup dan abiotik tak hidup seperti tanah, air, dan udara dalam komposisi proporsional dan stabil, tidak berkurang gratis, tidak bertambah gratis. Yang dapat dikatakan seimbang itu jika jumlah produsen padi, rumput lebih banyak daripada jumlah herbivore, konsumen, pemakan tumbuhan. Herbivore lebih banyak daripada pemakan daging, dan seterusnya. Itu dikatakan seimbang. Biasanya di sini terjadi kepunahan, habisnya padi, habisnya rumput, habisnya kijang. Itu bukan karena keserakan dari harimau, keserakan dari singa, tapi karena keserakan manusia. Contohnya di daerah Rejo Tangan bagian selatan, Kalas Kandung, itu dulu ada kijang. Habis itu bukan karena ulah harimau, habis karena ulah manusia. Nah, selanjutnya, mengapa terjadi pergeseran keseimbangan lingkungan? Mengapa lingkungan itu keseimbangan terganggu? Keseimbangan lingkungan terganggu jika ada penurunan, kenaikan populasi makhluk hidup, baik hewan dan tumbuhan, serta adanya perubahan komponen abiotik tanah, air, dan udara. Ketika manusia melakukan pembakaran hutan secara sengaja untuk membuka lahan,
maka tumbuhan sampai akar-akarnya mati. Lalu juga tanahnya juga berubah, udara juga berubah. Ini karena ulah manusia. Sebetulnya jika terjadi gangguan ekosistem karena ulah manusia, maka lingkungan akan melakukan daya lenting lingkungan. Apa arti dari daya lenting lingkungan? Ini pengertian dari daya lenting lingkungan adalah, ini ya pengertiannya ya, kemampuan lingkungan untuk pulih kembali pada keadaan seimbang jika ada gangguan. Tapi di sini kadang-kadang karena saking rusaknya, maka daya lenting lingkungan tidak sanggup untuk memulihkan kembali lingkungan. Ini semua karena ulah manusia. Nah, perubahan lingkungan yang ada di sekitar kita itu ada dua faktor. Faktor alam. Yang kedua faktor manusia. Yang pertama adalah faktor alam. Gunung meletus, itu nggak bisa kita tolak. Gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, angin puting beliung, bencana banjir. Banjir itu kadang-kadang juga karena ulah manusia, karena mengeksploitasi tanam-taman hutan lindung dengan seenaknya saja, sehingga menimbulkan banjir. Sehingga dapat dikatakan banjir itu karena alam sudah bosan kepada kita, karena kita merusak alam itu sendiri. Nah, perubahan lingkungan isi bukan karena faktor manusia. Yang pertama adalah yang A, pembukaan lahan. Lahan-lahan hutan kita babat habis, kita tebangi untuk pemukiman penduduk. Faktor manusia itu mengapa? Karena kebutuhan manusia semakin banyak. Manusia bertambah banyak sehingga memerlukan kebutuhan sandang, pangan, dan papan serta transportasi. Ketika kita membuka lahan hutan, kita buka menjadi lahan pemukiman, pertanian, maka ada komponen makhluk hidup yang akan punah. Yang kedua adalah aktivitas pertanian. Contohnya penggunaan pestisida. Itu kalau penggunaan pemberantasan hama dengan menggunakan zat kimia, itu nanti akan menimbulkan hama makin resisten jika dia tidak mati. Selanjutnya dengan penggunaan pestisida akan mencemari air serta akan membunuh kuman organisme, mikroorganisme di tanah yang sebetulnya bermanfaat bagi tumbuhan. Contohnya ada bakteri yang bisa mengangkat nitrogen di udara menjadi nitrat, yang ini bisa bermanfaat bagi tumbuhan. Selanjutnya penggunaan pupuk kimia. Penggunaan pupuk kimia pada tanaman yang berlebihan itu nanti akan mengakibatkan air sulit terserap oleh akar. Yang kedua adanya eutrofifikasi, melimpahnya tumbuhan-tumbuhan, enceng gondok dan lain sebagainya, yang ini nanti akan mengganggu lingkungan tersebut. Misalnya enceng gondok bertambah dengan pesat sampai menutupi permukaan air. Nah, itu nanti permukaan sungai, sehingga nanti mikroorganisme di dalamnya akan banyak yang mati karena menghalangi masuknya sinar matahari. Penggunaan bibit unggul, misalnya dikenal adanya bibit jagung biji 2 yang ditanam sampai lama, sampai bertahun-tahun hanya jagung biji 2, tongkol 2. Akhirnya jagung-jagung yang lain, jenis-jenis jagung yang lain punah. Sehingga pertanian monokultur, pertanian hanya satu jenis tanaman, itu sangat tidak baik untuk perkembangbiakan keanekaragaman hayati. Ya, selanjutnya untuk faktor manusia, perubahan lingkungan adalah eksploitasi sumber daya alam yang tidak ramah lingkungan. Penggunaan bahan peledak itu sangat dilarang. Ini kalau ketahuan polisi akan ditangkap nelayan yang menangkap air dengan menggunakan bahan peledak, karena bisa merusak
terumbu karang, taman laut yang ini menjadi tempat perlindungan ikan-ikan dan makhluk hidup lainnya. Lalu mencari ikan dengan menggunakan pukat harimau seperti ini. Ini nanti ikan dan makhluk hidup lain, organisme lain di laut itu akan mati semua, akan tertangkap semua. Dari telurnya, dari anak-anaknya, dari benih-benihnya. Sehingga yang tertangkap tidak hanya yang besar-besar, yang kecil-kecil ikut tertangkap. Sehingga merusak regenerasi ikan, merusak perkembangbiakan ikan selanjutnya. Nah, selanjutnya untuk materi selanjutnya Bapak akan membahas tentang pencemaran lingkungan. Apa itu pencemaran lingkungan? Masuknya makhluk hidup, zat kimia dan komponen lain dalam lingkungan. Ada pabrik misalnya, maka mengeluarkan zat klorin, zat sulfur. Ini nanti akan merubah tatanan lingkungan hidup oleh kegiatan manusia dan proses alam, sehingga kualitas lingkungan menjadi turun ke tingkat berikutnya, sehingga lingkungan menjadi kurang dan tidak berfungsi sebagai peruntukannya. Dulu tidak ada pabrik. Setelah ada pabrik, maka yang mengakibatkan pencemaran udara. Kalau kita kembali lihat di Jakarta ketika ada lockdown, ada PSBB itu ya, maka lingkungan udara di Jakarta yang polusinya tinggi menjadi rendah, sehingga sampai ada gunung di daerah Jakarta kelihatan. Ya, itu berarti pencemaran lingkungan. Sehingga dampak dari wabah corona, ada PSBB di Jakarta, pembatasan skala sosial, maka polusi semakin berkurang dan udara menjadi bersih, tidak ada pencemaran. Nah, syarat-syarat pencemaran lingkungan itu ada 3. Yang pertama adalah jumlahnya melebihi normal. Enceng gondok di sungai itu perlu untuk makanan ikan di sungai. Tapi kalau jumlahnya melebihi normal, menghalangi masuknya sinar matahari ke dalam air, itu akan merusak populasi makhluk hidup lainnya. Berada pada tempat yang tidak semestinya, membuang sampah plastik di sungai, itu merusak dari sungai, itu bisa menjadi penyebab banjir. Yang ketiga adalah berada pada waktu yang tidak tepat. Nah, jenis-jenis pencemaran berdasarkan zat pencemarannya. Yang pertama adalah pencemaran kimiawi. Pencemarannya itu berupa zat kimia, contoh zat radioaktif, unsur-unsur logam, serta deterjen, itu bisa mencemari lingkungan air. Yang kedua, pencemaran fisik. Pencemaran berupa polutan, kaleng, botol, plastik, dan karet, baik itu di sungai atau di dalam, yang dipendam di dalam tanah. Ingat, botol plastik kalau dipendam dalam tanah ratusan tahun belum bisa terurai, sehingga merusak tanah, menyebabkan berkurangnya kesuburan tanah. Yang ketiga, penyebaran biologis. Pencemaran polutan berupa mikroorganisme penyebab penyakit, bisa bakteri Salmonella typhosa, Escherichia coli, dan lain sebagainya. Sehingga kalau membuat WC itu tempat pembuangan akhir dari tinja itu jauh dari sumber air. Nah, pencemaran berdasarkan lokasi yang tercemar itu ada 3. Yang pertama adalah pencemaran air, limbah rumah tangga, plastik, lalu juga botol plastik, kotoran manusia, urin, itu limbah rumah tangga. Misalnya gini, ada WC membuang tinja, itu ketika langsung dibuang ke sungai, itu bisa merusak sungai, mencemari
sungai, sehingga kalau bisa tidak langsung dibuang tapi ada pengendapannya dulu, sehingga ketika keluar ke sungai airnya sudah dalam keadaan bersih. Limbah pertanian, penggunaan pupuk buatan itu bisa menyebabkan ledakan alga atau ledakan enceng gondok di sungai. Atau pupuk pestisida itu bisa merusak struktur tanah, membunuh organisme-organisme lain yang selain hama, yang ini sebetulnya bermanfaat bagi tumbuhan. Limbah industri, ya, pabrik-pabrik itu harus ditata agar jangan sampai limbah itu merusak tanah di sekitar pabrik tersebut. Karena apa? Limbah pabrik itu menghasilkan limbah berat, timbal seng, itu kalau masuk ke organ tubuh manusia bisa menyebabkan kanker. Limbah pertambangan, contohnya adalah ini, merkuri dari hasil pertambangan emas. Ini bisa menyebabkan kematian hewan, misalnya ikan, atau menimbulkan keracunan. Pencemaran udara, karbon monoksida, itu yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik itu bisa mengganggu pernapasan karena mengganggu hemoglobin mengikat oksigen, bisa merusak tubuh. Karbon dioksida kalau makin banyak itu menyebabkan efek rumah kaca, sehingga lingkungan udara menjadi makin panas. Klorin itu biasanya juga dimanfaatkan dalam perang zat kimia tersebut, dalam perang dunia pertama. Ini dihasilkan oleh pabrik-pabrik juga, contohnya industri plastik. Ya, ini juga bisa mengganggu kesehatan, merusak mata, ya, juga mengganggu jaringan paru-paru. Lalu ada oksida nitrogen, itu juga dihasilkan dari pembakaran kendaraan. Ini nanti juga menyebabkan pembengkakan pada paru-paru sehingga mengakibatkan kematian. Selanjutnya pencemaran, berdasarkan lokasi yang tercemar adalah pencemaran tanah. Membuang sampah, membuang popok dipendam dalam tanah. Ini bisa merusak tanah. Pengalaman ada di daerah membuang tanah di pegunungan, ketika hujan turun, popok-popok mengalir ke sungai, masuk ke sawah-sawah, akhirnya merusak panen, merusak tanaman. Ya, mungkin ini yang maaf, pencemaran air ini ya, itu dapat diuji. Yang pertama, uji BOD, biochemical oxygen demand. Itu dilihat jumlah oksigen terlarut yang diperlukan mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik. Mikroorganisme menguraikan sampah organik, contohnya urin, tinja, dan lain sebagainya. Memerlukan oksigen. Ini dipilih dari mana nilai BOD? Dari selisih oksigen terlarut awal dengan oksigen terlarut akhir. Waktunya 5 hari. Makin besar BOD berarti pencemaran makin tinggi. Berarti makin butuh oksigen yang diperlukan untuk menguraikan bahan sampah-sampah organik. COD, chemical oxygen demand. Ini jumlah oksigen diperlukan oleh mikroorganisme untuk menguraikan seluruh bahan organik yang terkandung dalam air melalui reaksi kimia. Nah, di sini makin besar COD, makin besar oksigen, itu berarti pencemarannya makin tinggi. Karena mikroorganisme memerlukan oksigen yang sangat banyak. Pencemaran air dapat diuji yang ketiga ini melalui DO. DO itu adalah kadar oksigen terlarut dalam air. Semakin banyak oksigen makin baik. Kalau makin sedikit DO-nya, makin sedikit oksigen dalam air, maka tingkat pencemarannya makin tinggi. Yang keempat, kita bisa menguji pH dengan menggunakan alat, juga dengan menggunakan kertas lakmus ini. Nah, air yang bersih itu punya pH 6,5 sampai 7,5. Jika lebih kecil dari 6,5 atau lebih besar daripada 7,5, dapat disimpulkan airnya tercemar. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.